Mas Rey itu emang kayak di luar-luar gitu baik. Kan Bapak juga nggak tahu kedalamannya video. Nah saya jangan terlalu percaya aja gitu sama Mas Rey karena saya sendiri udah jadi korban. Banyak rupanya. Mencabuli saya. Nanti hari ini ngomongnya enggak aja, nanti fitnah. Bisa pula Rizka mengatakan itu kenapa? Nggak mungkin lah saya bohong kan. Saya sendiri udah jadi korbannya loh. Masa Bapak nggak percaya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih dapat bertatap muka dengan berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Dan selawat beriringan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah para sahabat sekalian, para pemirsa sekalian yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri sekalian, teman ataupun sahabat Mas Rey yang selalu ikut serta, ya kan, yang setia menemani kita semua. Pada malam hari ini kita akan berencana untuk menemui ada adik kita yang bernama Rizka, ya. Karena tadi saya ditelepon untuk menemui beliau karena ada informasi yang mau disampaikan kepada Pak Lurah katanya gitu. Jadi kita juga nggak tahu nih apa yang akan disampaikan oleh adik kita Rizka, tapi menurut informasi kecilnya itu dia mau menyampaikan tentang permasalahan si Pia dan Pak Firman kalau nggak salah. Tapi ya juga kita belum tahu apa yang akan disampaikan kepada kita, ya para sahabat sekalian dan rekan-rekan yang masih setia kepada kita. Saya juga mohon doanya, ya, mohon doa dari kerabat sekalian yang ada di sana. Semoga permasalahan yang ada di warga saya ini cepat selesai, ya, karena sudah beberapa kali, ya, sudah banyak kali kita coba, ya, dari cara pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini sampai sekarang juga belum selesai mengenai permasalahan Pak Firman kepada anaknya. Saya juga udah berusaha untuk mencoba minta bantuan dengan Ustaz Rey, ya kan, tapi sejauh ini juga ya memang sudah ada titik terang nanti ke depannya, tapi juga sampai sekarang masih belum selesai masalahnya. Apalagi Pak Firman belakangan ini juga semakin parah, ya kan. Bukan hanya saja ajabnya yang parah, tapi kelakuannya itu, pemirsa, kelakuannya itu juga apa ya, makin kemarin makin menjadi. Bahkan kemarin-kemarin saya juga hilang sampai kesabaran saya. Ya wajar kan sahabat sekalian, ya, saya juga manusia biasa, ya. Karena saya dapat amanah, ya kan, menjadi Pak Lurah, menjadi pemimpin di daerah ini, ya memang seharusnya saya memberikan contoh yang baik, ya, kepada warga saya. Tapi di satu sisi juga ketika saya menemukan ada warga yang istilahnya kalau dikasih tahu itu ngeyel terus, membangkang, coba siapa coba yang bisa bersabar? Sedangkan saya manusia biasa, ya. Karena bukan sekali dua kali loh teman-teman sekalian, bukan sekali dua kali kita mencoba untuk mengajak Pak Firman itu untuk bertobat, ya, untuk mengakui kesalahannya. Kalau beliau itu memang benar-benar bisa mengakui masalah dan kelakuannya itu kan kita juga tidak berlarut, bisa membantu dia gitu kan, untuk mencoba mengajak ke jalan yang lebih baik. Tapi memang sampai saat ini ya luar biasa. Oke, tidak berpanjang saya berbicara kepada rekan sekalian.
Ini kita akan menuju ke lokasi ya, di mana di depan sana ada warung gitu ya, untuk pertemuan saya dengan Rizka tadi, Dek Rizka ya. Kita ingin menyampaikan informasi tentang Tia dan Pak Firman. Oke, sahabat sekalian, ikuti perjalanan kita, langsung saja kita menuju ke lokasi. Tadi si Rizka udah Bapak hubungin Pak? Udah. Kata jumpanya memang udah positif di situ itu. Udah positif. Katanya tadi juga dia ngabari udah di lokasi. Dia udah. Oh udah. Berarti dia udah nunggu lah ya kan? Udah nunggu dia. Nah ini kita tinggal samper aja. Ya. Kemudian ada anaknya di situ kan. Mudah-mudahan informasi ini sangat berharga sekali kan. Lokasinya sudah dekat apa di Bali tembok ini. Ya. Ini sampai sini ya. Oke, jadi nanti Dek Rizka yang nelpon Pak Lurah ya. Ada informasi apa ini? Mau ngabarin apa? Katanya kan ada informasi nih yang mau disampaikan ya kan, mengenai Pak Firman dan Tia itu. Gimana tuh Pak? Emang informasinya apa yang bisa saya dapatkan dari Dek Rizka? Di sini saya menjelasin maksud saya ngedatangi Bapak kemari gitu kan. Saya menjelasin. Jadi intinya di sini Bapak itu jangan terlalu percaya sama Mas Rey. Kenapa berbeda dengan Mas Rey? Itu kan Ustaz Rey, bagus orangnya. Emang ada apa dengan Ustaz Rey? Mas Rey itu kan yang katanya bisa ngobatin kan? Iya betul. Ya itu contohnya udah ada saya sendiri gitu. Mas Rey itu emang kayak di luar gitu baik kan, Bapak juga nggak tahu kedalamannya tuh gimana kan. Jadi menurut saya jangan terlalu percaya aja gitu sama Mas Rey, karena saya sendiri udah jadi korbannya. Korban apa rupanya? Ustaz Rey? Karena kemarin itu Mas Rey itu mencabuli saya. Yang benar itu Dek. Nanti hari ini ngomong yang enggak aja, nanti fitnah. Bisa pula Dek Rizka mengatakan Mas Rey itu nyabuli. Dek Rizka kayak mana ceritanya? Ya bener lah Pak, gak mungkin lah saya bohong kan. Saya sendiri udah jadi korbannya loh. Masa Bapak gak percaya juga sih? Kalau saya jujur nggak percaya, karena saya tahu betul Ustadz itu bagaimana. Karena dia itu seorang Ustadz loh. Dia mengisi pengajian di mana-mana. Nggak mungkin. Jangan adik ini ngada-ngada lah, tolong. Udah Pak, gini aja Pak. Sekarang Mas Rey-nya nggak ada kan? Mas Rey ini tadi saya udah komunikasi sama beliau. Dia ini lagi ngisi ceramah. Jadi yang ngisi pengajian di kampung nggak ada itu semua. Mas Rey itu lagi sama cewek-cewek itu. Asal Bapak tahu ya, karena dia udah mencabuli saya juga. Saya udah jadi contohnya gitu loh. Karena gini dia, kayaknya saya memang betul nggak mungkin. Saya jujur nggak percaya apa yang Dek Rizka bilang. Kenapa? Karena kemarin juga kami di lokasi tempat warga saya itu juga ada masalah tentang Pak Firman. Itu juga Pak Firman juga memfitnah Ustaz Rey, bahwasanya dia yang nyangkut beliau. Tapi padahal nggak ada, memang saya saksinya. Nggak mungkin lah Ustaz Rey itu melakukan seperti itu, yang tindakan nggak senonoh itu. Memang buktinya apa? Kalau Ustaz Ya Rey saya sendiri udah ada contohnya Pak. Saya dicabuli sama dia gitu. Masa Bapak setelah saya ngomong gini tetap nggak percaya juga? Ya, tapi kan setahu saya Ustaz itu orang yang baik loh. Ustaz itu orang yang suka memberikan ilmu kepada masyarakat, memberikan pengajian di semua daerah pun dia sudah keliling kemana-mana. Nggak mungkin lah Ustaz seperti itu. Dari mana asalnya? Nggak ada gitu. Pak, kalau misalnya apa dia nggak mungkin kan kayak menghilang dari sini gitu, dari masalah ini buktinya aja dia nggak ada, malah bilangnya ke Bapak dia tuh lagi pengajian kan. Iya loh, betul itu. Ustadz itu memang mengisi pengajian di kampung sebelah. Dia tuh nggak mungkin lah berbohong. Karena kan memang saya beberapa kali juga saya mengetahui Ustadz itu mengisi pengajian loh.
Nggak mungkin lah beliau berbohong. Tapi di sini udah ada contohnya loh Pak, saya yang dicabuli sama dia. Astagfirullahaladzim. Nggak mungkin lah itu. Nanti saya akan tanya sama Ustaz. Mungkin aja Pak, karena di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Loh, ini ucapan Rizka ini bisa dipertanggungjawabkan? Bisa? Sekarang saya udah ada contohnya sendiri gitu. Bapak nggak percaya juga? Karena kalau udah ini banyak loh Pak. Karena kalau ini fitnah ya, itu timbulnya bisa lari ke hukum loh. Apalagi yang adik fitnah itu seorang ustaz. Gini Pak, ini sekarang ada membicarakan tentang hukum ya kan. Karena Mas Rey itu saya dengar kan dia datang ke kampung ini kan, katanya ada untuk ngobati juga. Saya tuh kayak gimana ya, kurang percaya aja gitu. Karena emang udah di sini tuh saya yang dicabuli sama dia. Di sini Bapak tetap aja nggak percaya gitu. Kenapa nggak percaya? Bapak dengan ucapan-ucapannya yang dia tuh pengajian di mana-mana itu enggak Pak. Dia tuh lagi sama cewek itu, dia lagi nyari-nyari cewek itu, asal Bapak tahu. Astagfirullahaladzim. Nggak mungkin loh Rizka. Ya, jadi Bapak tanya lah. Emang udah berapa lama Rizka dikenal sama Ustaz? Udah berapa lama? Saya kenal sama si Mas Rey ini ya udah lama sih, tapi kan dia yang mencabuli saya kemarin itu baru-baru aja, ya kan. Cuman di sini masalah sama Mas Rey yang mencabuli saya udah ya lumayan kelar. Cuman kayak saya tuh denger lagi di kampung sebelah ada yang dicabuli sama bapak tirinya gitu kan. Jadi di sini saya tuh kan si Mas Rey ini kan yang ngobatin kan. Saya tuh kayak gimana ya, kurang percaya aja gitu loh. Astagfirullahaladzim. Karena saya tahu betul loh. Saya sampai sejauh ini juga enggak percaya kalau Rizka berbicara seperti ini. Informasi ini yang akan saya dapat. Saya pikir informasi yang Rizka sampaikan ini mengenai keluarga Pak Firman ataupun anak Pak Firman Sipia. Ya, jadi kalau mengenai Ustaz Rey katanya boleh Rizka, astagfirullahaladzim. Nanti saya akan tanya itu, ya kebenarannya itu. Jadi Rizka harus siap bertanggung jawab. Ya silahkan aja Pak, silahkan. Saya nggak takut itu, karena kan Mas Rey udah ada contohnya tuh saya gitu loh. Bapak kenapa sih tetap nggak percaya sama saya? Ya karena kan saya baru kenal sama Rizka. Baru kali ini juga saya ketemu sama Rizka ya. Kalau saya sama Ustaz Rey ini memang sudah lama. Kita juga sering jalan bareng untuk mengatasi beberapa masalah ya. Jadi saya juga tahu menyaksikan Ustaz Rey itu mengisi pengajian di daerah-daerah lain. Udahlah Pak, Bapak jangan terlalu percaya sama Mas Rey. Sekarang Bapak tuh yaudah cukup dengerin aja apa yang kata saya gitu. Emang sih saya masih di bawah umur gitu kan, tapi masa Bapak nggak percaya sama saya dengan saya di bawah umur ini? Kan nggak mungkin saya bohong loh sama orang tua gitu kan. Jadi Bapak mending lebih percaya ke saya aja sih, jangan ke Mas Rey. Itu semua bohong sih apa yang kata dia. Yang dia seolah-olah tuh yang katanya isi pengajian gitu kan, itu nggak ada Pak semuanya Pak. Jangan terlalu percaya deh Pak sama Mas Rey itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa iya sih? Tapi saya itu nggak mungkin lah, seorang ustadz seperti itu nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Itu orang tua kamu memang udah tahu semua masalah ini? Udah tahu. Cuman posisinya orang tua saya tuh lagi pergi kemarin kan. Cuma ya dia tuh nggak tahu tentang lanjutan masalah ini, jadi saya sendiri yang nanggung. Bapak bayangin aja, umur seusia saya yang masih di bawah umur udah nyelesain masalah yang tentang kayak gini. Di situ bahkan saya dipitnah-pitnah juga loh. Emang dipitnah apa? Awal pertemuannya bagaimana kalau bisa seperti itu? Emang sebelum kamu ini memvonis Ustaz Rey pernah mencabuli Rizka, emang sebelumnya pernah ketemuan kalian apa pernah ya, ngajak jalan tuh gimana? Dia nggak ngajak jalan sih Pak, dia datang ke rumah saya posisi itu bapak saya lagi pergi ya kan. Alasannya apa dia jumpain ya Rizka? Mau jumpai sama orang tua saya awalnya. Cuman di situ saya berpikir oh mungkin mau jumpain, cuman rupanya itu dia kayak yang lain-lain gitu loh. Cuman ya udahlah, ini masalah ini kan udah mau kelar kan. Saya juga malas gitu kayak bahas-bahas tentang Mas Rey lagi. Jadi sini saya tuh mau bahas tentang si Firman itu. Kayak ya udah bilang sama si Firman itu jangan terlalu percaya aja sama Mas Rey itu gitu loh. Bapak juga jangan terlalu percaya sama si Mas Rey, karena tahu sendiri loh. Coba Bapak ini aja deh tanyakan sama Mas Rey. Itu Mas Rey kemarin itu yang sempat ngobati saya, cuman
ya kemarin itu putus di tengah perjalanan gitu. Tapi saya menyaksikan langsung loh dari mata kepala saya, Dek Rizka. Kami itu ke rumah Pak Firman itu langsung menyaksikan, ya. Kami bahkan sempat menyidang Pak Firman dan anaknya si Pia itu, ya. Saya memang menyaksikan mana yang benar mana yang salah itu saya bisa menilai. Itu nggak mungkin lah. Kalau memang perkara Dek Rizka memfitnah Ustaz Lee pernah melakukan hal yang enggak semena-mena sama Dek Rizka, saya memang nggak tahu lah, ya kan. Nanti akan saya tanya sama Ustaz. Tapi kalau mengenai Pak Firman, ya, mengenai Pak Firman itu memang saya menyaksikan. Nah, sekarang saya tanya, sejauh ini Dek Rizka ini seberapa tahu tentang Pak Firman ini? Kenapa bisa memvonis juga Pak Firman itu pasti nggak bersalah gitu loh? Kenapa Mas Ray itu juga salah juga menurut Dek Rizka? Ya karena saya tengok ya tentang permasalahan ini, si Silvia itu ya, Iya, namanya. si Pia. Itu saya kasihan juga sih sama dia, karena dicabuli sama bapaknya kayak gitu ya kan. Saya tuh kayak satu korban juga sama dia. Cuman di sini tuh itu beda orang gitu loh. Karena di sini Mas Re itu ustadz loh. Itu ustadz yang mencabuli saya di sini. Kalau si Silvia itu kan bapak tirinya tuh. Jadi tuh saya kayak senasib, cuman beda orang aja gitu loh. Di sini saya kayak kasihan aja sama Silvia itu, apalagi sama Pak Firmannya tuh yang kalian tuduh ini itu. Cuman ya nggak tahu juga sih, kan saya di sini masih kedatangan gitu kan. Saya tuh masih jumpa sama bapak lah gitu ya. Terus saya tuh masih inilah kurang gimana gitu. Jadi saya mau minta kejelasan juga, bapak gimana sih awal cerita yang si Silvia tuh dicabuli sama bapak tirinya? Kalau mengenai itu, ya, itu saya sebagai lurah di daerah sini, saya memang awal itu mendengarkan informasi dari warga masyarakat saya. Ada beberapa laporan yang mengenai Pak Firman. Ya, tetangga kanan kirinya juga menyaksikan, ya, menyaksikan kedekatan Pak Firman dengan Pia itu berbeda. Semenjak apa? Semenjak ibu, ya, ibu dari Pia itu, ya, ibu itu pergi jadi TKW. Jadi kan tinggal berdua Pak Firman dengan anaknya. Dan ini mereka hubungannya terlalu intim. Itu yang dilihat dari mata kepala, dari tetangga ke kanan kirinya, dan masyarakat itu juga sering menyaksikan. Maka saya tahu permasalahan ini, itulah berawalnya karena dapat informasi dari masyarakat. Makanya saya mengetahui bahwa Pak Firman itu memang benar-benar bersalah. Nggak mungkin kan kalau tidak ada yang melihat itu mereka memberikan laporan kepada saya tentang Pak Firman. Itu yang saya tahu. Nah, di sini saya juga jadi itu kan dari kampung sebelah gitu kan. Saya juga nggak tahu dari awal masalahnya gimana. Jadi sini kan saya cuma mau jumpa gitu kan sama bapak. Jadi gimana ya? Kalau misalnya saya dengar nih dari penjelasan bapak gitu ya, saya tuh kayak kurang percaya sih kalau misalnya Pak Firman itu yang ngelakuin sama si Silvia. kenapa bisa tidak percaya? Emangnya si Rizka ini memang tahu betul tentang Pak Firman itu bagaimana dan tentang si Pia itu orangnya gimana? Ya saya nggak tahu Pak, kan saya dari kampung saya nih, ini dari kampung sebelah gitu. Jadi ya gimana gitu saya mau percaya dari awal masalah aja saya nggak ada di sini gitu. Jadi Dek Rizka memang nggak tahu kan, nggak kenal sama Pak Firman dengan si Pia juga nggak kenal kan? Iya nggak kenal Pak. Jadi sini saya tuh di sini kayak yang kenal sama Mas Ray, karena Mas Ray itu katanya yang ngobati tuh kan. Jadi saya di sini mau jelasin gimana sih sifat Mas Ray yang sebenarnya gitu loh. Ya. Tapi kalau Dek Rizka tuh nggak kenal sama Pak Firman dan anaknya si Pia, ya berarti Dek Rizka juga nggak mengetahui tentang keluarga mereka, karena saya juga beberapa kali ini sudah terjun langsung loh di keluarganya. Bagaimana sikap dan kelakuan Pak Firman tuh kepada kami saya nggak tahu, ya, karena Dek Rizka kan nggak tahu. Dan selain itu juga, ya, anaknya itu sudah pernah cerita kepada saya, sudah pernah ketemu, bahwasanya dia memang mengakui Pak Firman itu mencabuli anak sendiri walaupun anak tiri. Nah, dan Pia sendiri yang bercerita kepada Pak Lurah, kepada Ustaz Ray juga. Nah, Ya di sini tuh saya nggak tahu juga si Pia tuh, saya juga nggak kenal tuh ya kan sama si Pia. Jadi
saya tuh pengen juga sih jumpa sama si Pia ini ya kan. Tapi di sini saya ini heran sih, kenapa Bapak tetap percaya aja sama Mas Rey dengan kelakuannya yang katanya ustadz, suka pengajian. Padahal itu nggak ada Pak, nggak ada itu Pak. Asal Bapak tahu ya, Bapak udah tahu nih pokok permasalahan Mas Rey yang sebelumnya dari saya. Tapi itu Bapak tuh percaya gitu loh. Bukan berarti Bapak tuh seolah makin ini sama Mas Rey gitu. Nggak ada Pak semuanya Pak. Dia tuh cuma kayak dari luarnya aja gitu. Saya juga sampai sekarang kalau memang itu terjadi ya sangat-sangat gak menyangkakan ya kalau adik Rizka mengatakan Ustaz Rey seperti itu dan pernah mencabuli adik Rizka. Tapi adik Rizka ini memang bisa dipegang omongannya ya. Karena nanti saya adukan ini sama Ustaz Rey. Jangan nanti saya setelah adukan sama Ustaz Rey, adik Rizka ini pergi. Nah, jangan sampai nanti nggak bertanggung jawab. Kenapa? Karena kan yang dituduhkan dari Rizka ini sudah sangat fatal loh. Kenapa fatalnya? Sudah memfitnah Ustaz Rey itu mencabuli dari Rizka. Sedangkan Ustaz Rey itu seorang ustaz loh. Nah, seorang guru besar yang memberikan ilmu-ilmu kepada masyarakat, banyak menyelesaikan dan membantu orang-orang yang punya masalah. Kali ini dari Rizka berani coba memfitnah Ustaz Rey, itu luar biasa. Gini aja Pak. Bapak sering lihat Mas Rey nggak yang sering bawa tasbih warna hitam gitu loh? Sering lihat nggak Pak? Ya sering, saya tahu. Itu sebenarnya bukan tasbih sembarangan. Itu tasbih ini sih. Bapak tuh seolah-olah di sini tuh dihipnotis gitu sama Mas Rey. Asal Bapak tahu ya. Karena itu gimana ya Mas Rey itu sering bawa tasbih itu kayak cuma formalitas. Bapak tuh sekarang itu lagi hipnotis sama dia supaya Bapak tuh percaya gitu dengan omongan-omongan dia. Kan itu nggak ada Pak, nggak ada. Nggak mungkin lah kalau Rizka bilang itu tasbih ya. Pindah lagi mengatakan tasbih itu hal yang istilahnya bisa membuat orang jadi hipnotis seperti saya. Enggak, saya memang sadar, memang saya merasakan real. Saya menyaksikan tasbih yang dipegang Ustaz Rey itu bagus. Bukan Bapak dihipnotis itu Bapak nggak sadar loh. Ini gimana ya? Saya pun juga heran gitu. Mungkin Bapak setiap ketemu sama Mas Rey ini Bapak dihipnotis. Makanya Bapak tuh sekarang kayak lagi ini sih terlalu berpengaruh aja gitu ya mungkin sama Mas Rey. Dari Rizka, saya itu sudah cukup lama mengenal Ustaz Rey. Tasbih beliau yang sering dipegang kemana-mana yang dipakai itu yaitu untuk zikir ya. Untuk zikir ya, untuk beribadah, bukan untuk nyangkut hal yang nggak benar. Sudah saya menyaksikan betul, nggak mungkin itu ya, karena memang dia juga cerita kok sering menyampaikan tasbih ini bukan untuk hal-hal yang aneh. Itu memang untuk beribadah, untuk berzikir ya. Kalaupun itu terkadang untuk mengobati, itu memang hal yang positif, bukan yang enggak. Karena saya pribadi juga tidak pernah merasakan hal-hal yang di luar logika. Karena saya menyaksikan itu, nggak mungkin itu. Kok sampai Rizka mengatakan seperti itu? Ini Pak, saya nggak ada bilang kalau misalnya itu untuk nyantet Pak. Di sini saya bilang Bapak tuh lagi dihipnotis sama Mas Rey. Tapi nggak mungkin saya dihipnotis. Dan nggak mungkin Ustaz Rey seperti itu ya. Ustaz Rey orang yang baik. Ustaz Rey itu memang sering difitnah, tapi kenyataannya pada akhirnya semua tuh orang di mana-mana tuh ya hipnotis itu nggak ada yang sadar loh. Ini Bapak mungkin lagi ini ya sama saya, tapi sama Mas Rey itu Bapak tuh seolah-olah kayak gimana ya, dijerumuskan aja gitu supaya Bapak tuh luluh sama dia. Pas ketemu sama orang tuh jadi Bapak tuh kayak seolah ngedukung dia, kayak supaya jadi apa gitu sama dia. Jadi Bapak jangan terlalu percayalah sama dia, gitu aja sih menurut saya. Karena saya ini capek kali tentang permasalahan Mas Rey. Di sini bukan saya ikut campur juga, karena saya di sini juga mau tahu aja kejelasannya biar orang-orang juga tahu Mas Rey nggak sebaik itu sama kalian. Kalau itu nggak mungkin, Rizka. Saya masih berpegang teguh. Saya tuh tahu bener yang namanya Ustaz Rey gimana. Saya masih percaya 100% sama Ustaz Rey itu. Ustaz Rey itu nggak pernah neko-neko, ya. Ustaz Rey itu nggak pernah melenceng dia pasti selalu di jalan yang benar. Saya tahu dia orang baik, dia selalu obati orang-orang yang ketika lagi melenceng. Nah ini Rizka mengatakan seperti itu lagi, atau jangan-jangan Rizka terpengaruh lagi sama Pak Fikman atau orang-orang yang nggak senang, nanti iri aja, nanti Rizka iri sama Ustaz Rey, bisa aja kan?
Enggak Pak, saya nggak pernah iri itu sama Mas Tri. Buat apa saya iri sama dia? Dia tukang mencabuli anak orang. Enggak Pak, di sini saya juga nggak kenal loh sama Pak Firman. Di sini kan saya cuma datang ke kampung Bapak karena saya juga dari kampung sebelah gitu kan. Jadi saya cuma mau tahu kejelasan aja sebenarnya gimana. Jadi Bapak jangan sembarangan juga ngomong gitu loh. Nah, nggak mungkin. Itu bisa jadi aja Deriska ini, ya kalau Deriska ini mengatakan tidak iri dengan Ustadz Rey, ya bisa aja Deriska ini disuruh oleh orang lain ya untuk memberikan informasi sama saya untuk menjelek-jelekan Ustadz Rey. Bisa aja, karena saat ini Ustadz Rey ini lagi naik daun loh. Wajar aja ada orang yang nggak suka mempengaruhi Deriska. Nggak ada itu semua Pak. Di sini saya sendiri kemari, nggak ada dari orang-orang lain pun tuh nggak ada. Saya memang memberanikan diri lah untuk kampung kalian ini kan. Jadi saya bingung gitu loh. Kenapa sih kalian tuh pada percaya semua sama Mas Rey? Karena tahu sendiri kan, contohnya itu udah ada di saya Pak. Saya udah diapain sama dia. Kenapa sih Bapak tuh nggak percaya gitu loh? Ya, karena kenapa saya nggak percaya? Karena memang saya sudah menyaksikan bagaimana Ustadz Rey itu ya, bagaimana kelakuan beliau dan bagaimana keseharian beliau. Saya juga sering menyaksikan beliau itu suka mengisi pengajian-pengajian ya, dari pengajian-pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, ataupun di kampung ataupun di luar, bahkan di luar daerah juga Ustadz Rey sering dipanggil, sering diundang. Itu hal yang nggak mungkin, itu nggak masuk logika. Kalau bagi saya nggak akan mungkin. Saya yakin betul Deriska ini memang pasti ada suruhan ya, ada orang lain yang memerintahkan Deriska untuk melaporkan berita ini ya, berita fitnah ini terhadap saya, karena saya selaku lurah di sini. Ada di sini tuh saya cuma sendiri loh. Harus berapa kali sih saya bilang kalau saya tuh cuma sendiri gitu di kampung saya, datang ke kampung kalian gitu loh. Jadi heran juga ya, kenapa sih selalu percaya aja gitu sama Mas Rey? Tolonglah, dari satu pihak dari kampung kalian itu harus percaya sama saya, karena Mas Rey itu yang katanya pengajian lah, yang inilah, itu cuma formalitas saja sih. Seluk-beluknya kan kalian juga nggak tahu tuh gimana kan. Lah kalau Deriska mengatakan harus percaya saya kepada Deriska ya, atas dasar apa saya harus bisa percaya sama Deriska? Apa yang bisa adik jaminkan kepada saya untuk saya percaya? Dasarnya apa? Oh, harus saya percaya, sedangkan kita baru ketemu ini loh. Tiba-tiba Deriska memberikan informasi yang menurut saya ini berupa fitnah nih, fitnah kepada Ustadz Rey. Dan Deriska menegaskan saya harus percaya. Oke, saya ini sebagai Pak Lurah ya, saya sebagai orang yang harus memberikan keadilan. Mana yang benar itu memang harus benar gitu. Kalau mana yang salah memang harus kita katakan salah. Tapi coba Deriska jelaskan apa dasar saya untuk bisa percaya sama Deriska. Apa yang bisa dipastikan saya bisa percaya sama Deriska itu apa? Gini Pak, permasalahan saya kemarin yang Mas Rey tentang nyabuli saya tuh di kampung saya tuh udah beredar sih masalahnya kan. Beritanya tuh kayak bisa dibilang tuh orang tuh semua udah pada tahu lah. Kalau misalnya Bapak di sini juga nggak percaya, bisa Bapak ke kampung saya tanyakan gimana permasalahan Rizka sama Mas Rey, gitu aja. Kalau misalnya Bapak mau percaya ya sama saya, Bapak bisa langsung aja ke kampung saya, terbuka lebar untuk Bapak. Memang ada bukti-buktinya. Ya kan bisa aja walaupun di kampung itu saya bertanya kepada orang-orang dan Deriska mengatakan seperti itu ya. Kalau itu cuma fitnah, kalau cuma orang yang tidak senang, ya buktinya apa? Kalau cuma Rizka yang berbicara kan itu ucapan Rizka. Makanya Pak, Bapak itu datang ke kampung saya. Saya tuh ya capek sih bahas-bahas Mas Rey ini sebenarnya kan. Karena di sini saya juga mau meluruskan aja, dan saya juga mau tahu sifat Mas Rey itu gimana gitu, mau ngasih tahu gitulah ke kalian semuanya gitu, biar kalian tuh juga nggak terlalu kayak kalian tuh biar nggak nggak usah percaya kali lah sama Mas Rey itu. Bapak tuh kalau misalnya nggak percaya juga, kampung saya aja Pak, itu udah tahu warga-warga situ. Oke, nanti saya akan main ke kampung kamu ya. Nanti saya akan tanyakan ya kepada warga setempat ataupun yang dituakan di situ. Kalau memang itu benar,
sah-sah aja si Rizka berbicara itu. Tapi kalau itu memang nggak benar, ini bisa jadi masalah loh. Jadi besar masalah Rizka, ya, karena Rizka itu memfitnah Ustaz Ray. Nah, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, fitnah itu bisa juga bisa jeblosin ke penjara loh, karena pencemaran nama baik. Siap kamu? Ya siap-siap aja Pak, karena saya sendiri gitu contohnya gitu loh. Ya udah silakan aja Bapak datang tuh, tanya gimana awal permasalahannya Rizka dicabuli sama Mas Ray. Itu jelas-jelas loh Mas Ray yang mencabuli saya gitu ya. Mungkin kalau Bapak tetap nggak percaya, mungkin ini Bapak udah dihipnotis kali ya sama Mas Ray. Itu nggak mungkin ya, nggak mungkin. Saya seorang pemimpin ya, saya juga tahu orang yang benar mana yang enggak. Ustaz Ray itu nggak akan mungkin hipnotis saya, karena saya memang tahu. Makanya ya saya mohon maaf aja kalau Dek Rizka ini menyampaikan hal seperti ini, berita seperti ini kepada saya tidak langsung percaya. Kenapa? Karena memang belakangan masalah ini saya juga menyaksikan mata kepala saya ini Ustaz itu banyak yang memfitnahnya, banyak yang nggak senang kepada beliau, banyak orang-orang yang iri sama beliau, ya. Maka dari itu banyak cara-cara mereka itu untuk menjelek-jelekan Ustaz Ray. Saya tahu betul. Jadi kalau sampai Rizka berbicara sampai itu, aduh, karena tidak mungkin Rizka, karena tidak mungkin. Apalagi Rizka katakan kan, dan jangan-jangan juga Pak Firman itu dan anaknya Ustaz Ray juga yang melakukan juga. Ya. Kamu nggak tahu, Pak Firman itu sampai diberikan ajab loh sama Allah. Kan di sini juga saya nggak tahu loh Pak awal permasalahannya gitu kan. Saya udah bilang berapa kali loh sama Bapak gitu. Jadi ya udah gitu, tolong aja lah gitu Bapak tuh percaya sama saya. Karena di sini saya udah jadi korbannya Pak. Oke. Yaudah sekarang gini aja ya. Perkara apa yang disampaikan Rizka benar atau tidak ya, saya juga tidak bisa menyimpulkan. Yang pasti tadi Dek Rizka juga bersiap bertanggung jawab ya apabila ya kita pertemukan dengan Ustaz Ray, karena beliau mengatakan dia pernah mencabuli ya. Ustaz Ray pernah mencabuli, itu kan udah menjelekkan, udah memfitnah kan gitu. Dan nanti saya akan laporkan kepada Ustaz Ray mana yang benar mana yang enggak akan terungkap nantinya. Kemudian yang kedua mengenai Pak Firman ya dengan anaknya tuh Sylvia, juga ini informasi dari Dek Rizka juga kemungkinan aja Ustaz Ray yang melakukan hal itu ya. Tapi jujur saya lihat sendiri, saya beberapa kali bersama Ustaz Ray itu nggak pernah macam-macam. Bahkan Ustaz Ray itu mencoba memberikan pandangan ya, memberikan pandangan untuk menyadarkan Pak Firman dan orang-orang di sekitar. Tapi kenyataannya memang Pak Firman itu yang luar biasa, dia yang selalu membangkang. Tapi oke lah, karena ini dia Rizka ini bertemu dengan saya ingin menyampaikan seperti ini ya. Saya terima kasih informasinya. Nanti di lain waktu saya akan sampaikan kepada Ustaz Ray apa benar ini masalah ini ya. Mungkin hanya sampai di sini saja ya pemirsa. Jadi pertemuan saya dengan Dek Rizka, ternyata informasi seperti ini juga ada kameramen yang bisa memberikan ini menjadi saksi ya, menjadi saksi. Jadi bukan hanya sekedar berdialog, tapi di sini ada saksi, ada kameramen. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan dan berikan informasi. Nantinya ikuti perjalanan terus di channel Mas Ray. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.